Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan praktikum faal untuk blok 6, yaitu blok darah, di mana pada blok ini terbagi menjadi 4 praktikum, dan ini sebenarnya praktikum yang ketiga, maaf, yaitu mengenai sifat LED dan sifat fisik darah. Jadi praktikum ini seharusnya adalah praktikum untuk minggu depan, namun dimajukan menjadi minggu ini. Yang akan dibahas dalam praktikum ini adalah pertama, laju endap darah, kemudian kedua, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan pada laju endap darah, dan yang ketiga adalah hemolisis dan plasmolisis. Yang pertama adalah laju endap darah. Pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya di faal, tapi dilakukan juga pada praktikum PK. Laju endap darah dapat diperiksa dengan dua cara, yaitu dengan cara Weser-Green dan dengan cara Winthrop. Pada cara Weser-Green, maka darah vena akan dicampurkan dengan natrium sitrat. Sedangkan dengan cara Winthrop, darah vena akan dicampurkan dengan antikoagulan Paul Heller. Keduanya, natrium sitrat maupun Paul Heller, itu merupakan antikoagulan. Ya, seperti gambar berikut, maka sebelum dilakukan pencampuran darah vena, maka disiapkan terlebih dahulu tempat darah yang telah diberi antikoagulan yang tadi, yaitu natrium sitrat 0,4 mili dan Paul Heller. Ini untuk pemeriksaan Weser-Green, dan yang sebelah kanan untuk pemeriksaan Paul Heller. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengambilan darah vena oleh asisten, di mana darah vena dimasukkan ke dalam tabung yang telah berisi antikoagulan. Darah vena kemudian dicampur dengan antikoagulan. Darah yang tadi dicampurkan dengan natrium sitrat, maka dimasukkan ke dalam tabung Weser-Green yang terlihat lebih panjang dibandingkan tabung yang satunya, yaitu tabung Winthrop. Dan tadi darah yang telah dicampurkan dengan Paul Heller dimasukkan ke dalam tabung Winthrop. Kalian sudah melakukan percobaan dengan tabung ini minggu lalu untuk melakukan pemeriksaan hematokrit. Nah, selanjutnya untuk tabung Weser-Green, maka digunakan SPAD, konektor, yang akan disambungkan ke si tabung Weser-Green, dan kemudian dengan SPAD ini kita akan menarik sehingga darah vena yang ada di dalam tabung tadi yang telah berisi antikoagulan akan ditarik masuk ke dalam tabung Weser-Green. Kemudian tabung yang telah berisi darah tersebut harus diletakkan tegak lurus pada rak si Weser-Green ini, dan dibiarkan selama sejam untuk kemudian kita lihat apa yang akan terjadi, apakah sel darah merahnya akan mengendap, dan berapa yang bisa kita lihat dari titik 0 sampai titik dimulai terjadinya pengendapan. Nah, itulah yang dinilai sebagai LED. Pemeriksaan ini harus dipastikan bahwa darah tidak hemolisis, dan harus dipastikan bahwa tabung diletakkan benar-benar tegak lurus di raknya. Karena apabila tidak tegak lurus, maka dapat merubah hasil LED yang didapat. Pemeriksaan kedua, ini adalah pemeriksaan yang pertama, yaitu tetap LED dengan cara Weser-Green, dan nilai normalnya adalah pada laki-laki kurang dari 10 dan pada wanita 15. Nilai di luar itu, baik di bawah maupun di atas, maka merupakan nilai abnormal. Cara kedua adalah pemeriksaan dengan cara Winthrop, di mana alatnya diperlukan pipet Pasteur yang berujung lancip, dan tabung Winthrop yang akan diisi dengan darah menggunakan pipet Pasteur. Kemudian pipet Pasteur harus diposisikan pada mulut tabung dari Winthrop, dan darah dialirkan perlahan melalui dinding tabung, dan posisi tabung Winthrop-nya harus dimiringkan. Kalian sudah merasakan bagaimana sulitnya memasukkan darah ke dalam tabung ini dan harus menggunakan ijuk. Ya, seharusnya memang dalam praktikum ini juga sama digunakan ijuk sehingga si darah tersebut bisa masuk sedikit demi sedikit memenuhi tabung Winthrop ini sehingga ke angka 0. Nah, kemudian selanjutnya akan dibiarkan selama sejam, dan setelah sejam maka akan didapatkan nilai dari LED, di mana nilai normal untuk Winthrop itu untuk laki-laki kurang dari 10 dan untuk wanita kurang dari 20. Berapakah nilai LED yang dapat dilihat pada kedua gambar ini? Gambar yang di sebelah kiri menunjukkan LED-nya adalah 12, sedangkan yang di sebelah kanan menunjukkan LED-nya adalah 28.
Mana yang mengalami peningkatan? Tentu saja yang sebelah kanan, kalau ini adalah wanita. Jadi perhatikanlah ini garis nolnya, kemudian nanti lihat ini adalah 1, 2, 3, kemudian ini 10, dan ini adalah 14. Ya, kemudian materi yang ketiga adalah mengenai perubahan laju undap darah. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi VisioX yang seharusnya kalian semua sudah punya. Dan tujuan dari praktikum ini, materi yang kedua ini adalah untuk memahami laju undap darah dan proses pembentukannya, kemudian memahami cara pemeriksaan laju undap darah, dan memahami interpretasi hasil laju undap darah. Jadi caranya adalah terdapat 6 sampel darah dari orang yang berbeda, di mana masing-masing sampel tersebut nanti akan dicampurkan dengan sodium sitrat sebanyak yaitu 3,8%, dan setelah itu setelah dicampur akan dimasukkan ke dalam tabung dan kemudian akan dimasukkan ke dalam inkubator, didiamkan selama 1 jam. Dan setelah 1 jam nanti akan dilihat di magnifying chamber dan dilihat dibaca berapa LED yang didapat. Nah, sampel darah yang ada adalah pertama individu sehat, yang kedua wanita sedang menstruasi, yang ketiga individu dengan sickle cell anemia, yang keempat individu dengan anemia defisiensi Fe, yang kelima individu yang terkena infak miokard, dan keenam individu dengan angina pes. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Jadi setelah merecord data, maka secara otomatis akan muncul angka-angka yang ada di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Kalian juga harus menjawab pertanyaan tersebut dan di save as PDF. Kemudian nanti akan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Materi terakhir adalah mengenai hemolisis dan plasmolisis. Untuk percobaan ini, kita membutuhkan 7 tabung reaksi dan kaca arloji. Nah, apa yang dilakukan pada percobaan ini? Kita mempunyai 5 tabung sebelumnya, dan yang ini adalah 3 tabung yang pertama, di mana tabung yang pertama akan diisi oleh darah dan air. Tabung yang kedua akan diisi darah dan NaCl 3%. Mana yang akan terjadi hemolisis? Apakah tabung A? Apakah tabung B? Dan apa alasannya? Mungkin kalian sudah membaca bahwa apabila darah diberi air, maka air yang ada di dalam air tersebut akan masuk ke dalam sel darah merah, sehingga lama-kelamaan sel darah merahnya atau eritrositnya akan menggembung dan akhirnya pecah, sehingga terjadilah yang disebut sebagai hemolisis. Nah, bagaimana dengan tabung B? Darah yang dimasukkan ke dalam NaCl 3%, di mana NaCl bersifat sebagai hipertonis, sedangkan air adalah bersifat hipotonis. Maka sebaliknya, air yang ada di dalam sel darah merah akan keluar, tertarik, karena tertarik oleh NaCl 3% yang merupakan larutan yang bersifat lebih tinggi, hipertonis ya. Akhirnya di sini akan terjadi yang disebut sebagai plasmolisis. Sedangkan nanti di tabung yang C hanya diletakkan darah saja. Nah, ini adalah hasil pencampuran antara darah tadi dengan air, darah tadi dengan NaCl yang bersifat hipertonis, dan ini adalah darah saja. Dapat kita lihat bahwa darah yang hemolisis hasilnya nanti akan lebih terang dibandingkan dengan yang plasmolisis ataupun dengan darah yang ASI tidak diberi apa-apa. Ini adalah penampilan secara makroskopis, di mana di kertas di belakangnya diberikan tanda silang atau X. Semua diberi tanda silang atau X. Namun yang paling terlihat jelas tanda silangnya adalah pada tabung yang diberi air. Mengapa? Karena tadi terjadi hemolisis sehingga warna darah yang telah dicampurkan dengan air itu menjadi lebih terang dibandingkan darah-darah lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa pada darah yang hemolisis maka warnanya lebih terang
dan lebih transparan dibandingkan dengan yang plasmolisis dan dibandingkan dengan darah yang tidak diberikan apa-apa. Bagaimana penampilan secara mikroskopis? Apabila terjadi hemolisis tentu saja maka bisa tidak terlihat apa-apa pada mikroskopis atau mungkin terlihat sel-sel eritrosit yang telah terpecah-pecah atau seperti ini yang sudah terpencar kemana-mana. Dan bagaimana dengan yang plasmolisis? Akan terjadi krenasi atau mengkerut. Apabila kita lihat di bawah mikroskop, ini adalah sel darah merah yang mengalami krenasi, krenated atau mengkerut. Ini juga sama, adalah sel darah merah yang mengalami pengkerutan atau krenasi. Nah, kemudian selain 3 tabung tadi, kita ada juga tabung keempat atau kelima, yaitu D dan E, yang sebenarnya merupakan lanjutan dari tabung A dan B yang tadi. Di mana tabung yang A tadi, yaitu darah yang diberikan air, kemudian diberikan tambahan NaCl 5%. Dan yang E, yang tadi diberikan NaCl 3%, kemudian ditambahkan kembali air. Hal ini dilakukan untuk membuktikan manakah proses yang dapat mengalami reversible atau kembali lagi ke awal. Apakah hemolisis ataukah plasmolisis? Kira-kira mana jawabannya? Mana akan reversible? Tentu saja jawabannya adalah yang mengalami plasmolisis. Karena yang mengalami hemolisis maka sel darah merahnya telah pecah, sehingga apabila diberikan larutan hipertonis tetap saja tidak bisa kembali seperti normal karena sel darah merahnya telah hancur. Bagaimana dengan yang plasmolisis? Sel darah merah tidak mengalami kehancuran namun mengkerut, sehingga pada saat diberikan larutan yang hipotonis yaitu air, maka air akan masuk kembali ke dalam sel darah merah sehingga sel darah merahnya akan menggembung dan akan kembali seperti normal apabila tidak berlebihan. Ya, jadi sebagai kesimpulannya, manakah proses yang bersifat reversible, hemolisis atau plasmolisis? Nah, kemudian yang terakhir adalah tabung F dan G, di mana tabung F akan diberikan ureum dan air, sedangkan tabung G diberikan ureum dan NaCl tapi 0,9%. Apa yang akan terjadi pada kedua tabung tersebut? Apakah Anda tahu jawabannya? Coba kalian pikirkan dan kalian cari alasannya mengapa kira-kira pada apa yang terjadi dan mengapa kira-kira terjadi hal tersebut pada kedua tabung ini. Ya, sekian penjelasan untuk praktikum pada siang hari ini. Selanjutnya, saya ingin kalian mengerjakan Visio-X, yaitu exercise 11 mengenai blood analysis, hanya activity 2. Kerjakan mulai dari introduction hingga sampai ke review. Kalian jawab semua pertanyaan yang ada di review, jawab semua pertanyaan juga yang ada di introduction dan seterusnya, sampai bisa mendapatkan lab report. Setelah itu kalian save lab reportnya, save as PDF, dan save dengan nama dengan NRP dan nama kalian sebagai nama filenya. Kemudian kalian upload dalam Google Classroom. Sekian, terima kasih.